Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian rutin membahas tentang dua kitab. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah atau keimanan, dan kita ambil dari kitab Sahih Bukhari. Masih pada kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Kemudian masalah fikih kita membaca kitab Bulughul Maram. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Musa. Abu Musa yang dimaksud di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Karena yang masyhur yang kita ketahui ada Abu Musa al-Khudri, ada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini namanya adalah Abdullah bin Qais, yang secara khusus Nabi SAW pernah berdoa di surat Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais dzambahu. Ya Allah, ampunilah bagi Abdullah bin Qais dosanya. Wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Dan masukkanlah dia pada hari kiamat di tempat yang paling mulia, yaitu surga. Jadi di antara sahabat yang mendapatkan doa khusus, bahkan disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dikatakan bahwa beliau adalah kaum araqqu quluban lil Islam. Sebagaimana dikatakan bahwa akan datang kepada kalian, Nabi SAW mengatakan akan datang kepada kalian kaum yang hatinya itu sangat arak. Arakku ini adalah paling cepat menerima kebenaran ataukah Islam. Tidak perlu diperangi. Lalu kemudian mereka keesokan harinya mereka datang, yaitu kaum Asy'ariyun, bukan Asy'ari yang dimaksud sekte dalam akidah, bukan. Ya. Tapi ini kaum yang memang sudah ada. Ya, sebelum sekte ini ada. Asy'ari, ya, bukan itu yang dimaksud. Kemudian mereka datang dan di antara mereka itu adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Adalah di antara sahabat atau kaum yang sangat mudah menerima agama. Araqqu quluban. Dan ada orang yang seperti ini. Begitu mudah dia menerima nasihat. Tidak perlu didebat. Ketika kita sampaikan kebenaran, maka dia akan menerimanya dengan baik. Dan tentu ini sangat berkaitan dengan hati. Atau yang dimaksud adalah orang yang paling kuat hatinya terhadap Islam. Ketika dalam urusan lain mungkin dia lemah, akan tetapi yang berkaitan dengan agama Islam, maka hatinya itu begitu kuat. Mempertahankan akidahnya. An Abi Musa
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abi Musa ini juga termasuk di antara Rasulullah, utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah diutus bersama dengan Muadz bin Jabal ke Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yassir wala tu'assir. Permudah jangan persulit. Permudah jangan persulit. Basyir wala tunaffir. Sampaikan kabar gembira, jangan buat orang lari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatawa'a wa la takhtalifa. Kerjasamalah kalian berdua dan jangan kalian berselisih. Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk di antara sahabat yang dikatakan oleh Nabi, yang dikatakan kepadanya bahwa beliau sangat indah suaranya, melebihi mizmarnya Daud. Ini di antara keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan kadang hadis itu diriwayatkan dari Rasulullah, kadang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul itu artinya utusan, kalau Nabi artinya pembawa berita. Kalau Rasul artinya utusan, kalau Nabi artinya pembawa berita. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, innama mathali wa mathalu ma ba'athanillahu bihi. Perumpamaanku dan perumpamaan risalah yang kubawa, artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus saya dengannya, yaitu risalah tersebut. Kamathali rajulin, seperti seseorang atau seorang laki-laki ata kauman yang mendatangi kaum. Faqala ya qaumi, lalu kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisha, saya telah melihat pasukan, bi'ainayya, dengan kedua mataku. Dalam riwayat lain atau dalam pemberian harakat lain mengatakan bi'aini, dengan mataku. Di sini bi'ainayya, dengan kedua mataku. Wa inni anan nadhirul uryanu, dan aku adalah pemberi peringatan. Al-uryanu artinya yang melepaskan bajunya. Ya, nanti kita akan jelaskan ini. Fan-naja'ah, lalu kemudian teriak, an-naja'ah, an-naja'ah, selamatkan diri kalian. Ya. Fa'adlaju fa'ata'ahu ta'ifatun, lalu kemudian ta'ifah, sekelompok dari kaumnya mentaatinya, menerima, ya, mendengarkan dan mentaati. Fa'adlaju, lalu kemudian mereka bersegera pergi, tidak menunggu lagi. Ya, adlaju ini berjalan di waktu malam atau di akhir malam. Artinya tidak menunggu di waktu subuh. Fantalaku ala mahlihim fanajau, lalu kemudian mereka pergi sehingga mereka kemudian selamat. Wa kadzdzabat ta'ifatun, dan sekelompok lagi di antara mereka itu mendustakan. Fa asbahu makanahum fasabbahumul jaishu fa ahlakahum wajtahahum. Kemudian kaum yang mendustakan ini mereka tetap menunggu, ya, berada di tempat mereka sehingga mereka diserang oleh pasukan tersebut di pagi hari. Fa ahlakahum, dan membinasakan mereka. Wajtahahum, ya, dan menangkap dan membinasakan mereka. Fadzalika mathalu man ata'ani, kata Nabi SAW, itu seperti orang yang mentaatiku. Fattaba'a ma ji'tu bihi, lalu kemudian mathalu, orang yang mentaatiku lalu kemudian dia mengikuti apa yang saya bawa. Wa mathalu man asani, dan seperti orang yang mendurhakaiku, artinya tidak mengikuti Nabi SAW, atau mendustakan. Wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi, dan mendustakan terhadap apa yang saya datang dengannya atau yang saya bawa dari kebenaran. Baik. Di sini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innama masali wa masalu ma ba'athani Allahu bihi kamasali rajulin ata qauman. Nabi di sini memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan dalam penjelasan itu sangat penting agar kemudian mudah dipahami. Dan al-amsal itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya metode al-amsal ini, metode memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman, itu bahkan ulama menuliskan al-amsal fil Quran, bahkan al-amsal fi as-sunnah an-nabawiyah. Contoh-contoh dalam Al-Quran dan contoh-contoh di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran juga banyak disebutkan perumpamaan. Misalnya perumpamaan, ya, orang yang menghafal Al-Quran lalu kemudian dia tidak memahami dan mengamalkannya, kamasali himarin yahmilu asfara, seperti himar yang memikul asfar. Kitab-kitab dia tidak tahu. Hafal tapi dia tidak paham. Hafal tapi dia tidak mengerti. Ya, inilah yang musibah yang menimpa kita sekarang ini. Banyak penghafal Quran, dia membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak memahami. Dia membaca tentang perintah Allah tapi dia tidak laksanakan. Dia membaca larangan Allah tapi dia tidak menjauhi. Dia baca Al-Quran dan Al-Quran senantiasa melaknatnya. Kenapa? Dia tidak memahami dari apa yang dia hafalkan. Dan kebaikan itu bukan ketika orang menghafal lalu kemudian dia tidak memahami. Kata Nabi SAW, yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan dia pemahaman agama. Tentu menghafal dan memahami ini sangat penting. Akan tetapi ketika harus memilih di antara keduanya, maka memahami ini jauh lebih penting. Memahami jauh lebih penting. Karena dengan memahami kita bisa mengamalkan. Dan betapa banyak orang yang menghafal dan dia tidak memahami. Maka memberikan perumpamaan untuk dipahami ini sangat penting dalam penjelasan. At-tamsil. Ini disebut dengan at-tamsilul qawli. Perumpamaan dengan bahasa. Bagaimana dengan at-tamsilul fi'li? Memberikan perumpamaan dengan perbuatan atau gerakan. Nah, ini kalau dengan perkataan itu disepakati oleh ulama boleh. Bagaimana dengan perbuatan yang kemudian sekarang disebut dengan at-tamsil itu dunia peran? Al-mumassil itu artinya artis. Orang yang memperagakan atau memerankan. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyinggung masalah tentang dunia peran. Beliau mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat ya akan kebolehannya. Lalu kemudian beliau mengatakan al-muhim, yang paling penting dalam hal itu adalah selama tidak mengandung syai'un muharramun, sesuatu yang diharamkan. Lalu kemudian di akhir beliau mengatakan wal qaulur rajihu fit tamsil, at-tamsil bil fi'il, pendapat yang paling kuat dalam dunia peran ini, beliau mengatakan la ba'sah, tidak mengapa selama tidak ada sesuatu yang diharamkan. Ini yang paling penting. Sesuatu yang diharamkan. Dan ini sering kita lakukan di sekolah, di kelas. Misalnya kita praktik salat, kita mengatakan kamu jadi imam, kamu jadi makmun. Apalagi kalau misalnya jamak, kasar. Padahal dia benar-benar, dia tidak salat, dia cuma memperagakan. Dia tidak berwudu. Ini bukan bentuk dalam pelecehan terhadap salat, tidak. Sedang proses pendidikan. Kita katakan panggil siswa kita atau murid kita atau santri, coba kamu salat, jamak kasar, zuhur asar misalnya. Dia salat, tidak wudu, tidak menghadap kiblat,
Ya, tamsil. Cuma untuk mendekatkan pemahaman. Atau kita praktek salat, Allahu Akbar. Setelah mengatakan Allahu Akbar, kita bicara lagi. Setelah takbir begini, baca lagi doa iftitah. Kita tidak sedang melecehkan agama Islam dengan begitu. Kita tidak sedang bermain-main dengan salat. Kita sedang menjelaskan salat. Ini perlu dipahami. Beda dengan orang-orang yang melakukan istihza terhadap agama, melecehkan agama atau mengambil sebagai bahan tertawaan. Ini masuk dalam pembatal keislaman walaupun dia cuma bercanda. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa orang yang melecehkan agama mengambil sebagai bahan tertawaan, maka itu termasuk di antara pembatal keislaman. Jadi at-tamsilul qawli, perumpamaan dengan ucapan itu boleh. Tamsilul fi'li ini yang dibicarakan oleh ulama al-qaulur rajih, pendapat yang kuat dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, boleh selama tidak mengandung sesuatu yang haram. Selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Ini penting. Apalagi kita sekarang hidup di dunia itu. Ya, sedikit-sedikit ada film atau film pendek atau dan seterusnya. Ya. Yang harus kita perhatikan ini adalah apakah ini ada unsur yang sesuatu yang Allah haramkan atau tidak. Ya, seperti yang marak akhir-akhir ini. Ya, ada film yang kemudian ya kalaupun diangkat dari kisah yang baik, tapi dia bagaimana cara menyajikannya. Orang bilang sinetron, film Islami atau apa, itu istilah. Itu istilah. Ya, sedangkan tujuan ini tidak akan membenarkan cara. Ya, walaupun tujuan baik, tapi kalau caranya tidak baik, maka tidak akan membenarkan. Seperti buat novel, karang novel sampai berjilid-jilid atau tebal, gunanya untuk novel dakwah, ngarang dia di situ, ya, berdusta dia di situ. Nah, ini tidak boleh. Film diangkat dari kisah yang nyata misalnya, atau cerita-cerita yang beredar. Dan memang ada kisahnya yang nyata seperti itu. Perhatikan bagaimana kemudian diperangkan. Yang kita lihat di film-film itu ada laki-laki, perempuan bukan mahram. Ya. Walaupun sebenarnya mahramnya. Lalu kemudian dia tampilkan, dilihat. Ya. Berdekatan laki-laki, perempuan, bertatapan. Wajah dengan wajah begitu dekat, hampir rapat. Berpelukan, ya, ini sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Suami istri, apa memerankan peran sebagai suami istri padahal bukan suami istri. Dan bagaimana perfilman? Dia tidak akan jadi film itu kalau si laki-laki ini tidak merasakan perannya sebagai suami dan perempuan ini tidak merasakan perannya sebagai istri. Dan itu dikenal dalam dunia akting, harus betul-betul membawakan sebagaimana aslinya. Tapi itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apakah itu diangkat dari kisah, bahkan kisah sahabat sekalipun. Kalau ada sesuatu yang Allah haramkan di situ tidak boleh. Diperlihatkan aurat perempuan. Ya. Campur laki-laki perempuan. Kalau memang suka nonton kebiasaan buruk, jangan dijadikan contoh yang buruk. Nah, ini ustaz-ustaz yang suka nonton ini film kebiasaan buruk, jangan dijadikan contoh buruk. Silakan nonton sendiri, tapi jangan ajak orang nonton. Kebiasaan buruk jangan jadikan contoh yang buruk. Setiap manusia ada kekurangannya, mungkin ada sesuatu yang belum bisa ditinggalkan. Tapi jangan jadikan contoh
yang buruk. Apalagi sampai membela. Saya lihat ada yang membela. Kemudian memberikan hukum umum pada masalah yang begitu detail orang melihatnya. Ini adalah suatu tindakan yang sedikit banyaknya mengelabui. Apa yang orang lihat di film itu? Apa orang yang lihat di film itu? Orang berpelukan, bersentuhan, memerankan perang laki-laki perempuan sebagai suami istri, dan seterusnya, menampilkan aurat, berpegangan, pegang-pegangan ya, pegang-pegangan, bukan bersalaman. Lalu kemudian mengatakan, masalah bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan masalah yang disepakati, itu masih masalah khilafiyah. Betul. Tapi kan nonton filmnya. Detailnya sangat jelas. Tidak bisa dalam masalah seperti itu kita menarik hukum umum. Betul bahwa masalah khilafiyah, walaupun pendapat yang kuat tidak boleh. Tapi memang khilafiyah. Ada masalah perbedaan pendapat, tapi realita yang ada di film itu bukan hanya sekedar berjabat tangan seperti ini. Ya. Nah, ini masalah besar. Makanya ya, pergaulan itu memang terkadang sedikit banyaknya akan mempengaruhi daripada sikap di dalam mengeluarkan suatu pendapat. Ya, seandainya saya misalnya atau ada seorang ustadz ditanya tentang film dan dia suka film itu, atau dia meyakini bahwa film itu banyak baiknya, alangkah baiknya dia mengatakan film ini secara umum baik, tapi di dalamnya ada hal-hal yang harus dihindari dan saya tidak setuju. Di antaranya sentuhan laki-laki perempuan, di antaranya ada auratnya, di antaranya ada musiknya. Kan lebih baik daripada memberikan hukum umum sehingga orang menarik kesimpulan, oh gitu. Bagaimana kalau kemudian ada laki-laki perempuan yang pacaran, lalu kemudian dia berdua-duaan pegang-pegangan, dia mengatakan bersentuhan laki-laki itu masih masalah khilafiyah. Ini kan masalah besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan kita istiqamah di atas kebenaran. Ata qauman. Jadi perumpamaan kata Nabi SAW, saya ini seperti orang yang mendatangi kaum. Kemudian mengatakan kepada kaum tersebut, sesungguhnya saya melihat pasukan dengan kedua mata saya. Ini taukid bahwa betul-betul dia menyampaikan sebagaimana mestinya. Dan seperti ini seharusnya pembawa berita. Dia menyampaikan kebenaran. Wa inni anan nadhirul uryan, dan saya adalah pemberi peringatan yang uryan, melepaskan baju. Ini ulama menjelaskan, ini istilah oleh orang Arab. Kalau ada orang seperti ini menunjukkan bahwa kondisi itu sangat genting. Ya, ini awal mula terjadi pada ada dari seorang dari Khaz'am yang kemudian ditangkap, lalu kemudian ya dia ditangkap oleh Auf, ya. Lalu kemudian dia memotong tangannya dengan istrinya, lalu kemudian dia melarikan diri menemui kaumnya. Setelah itu istilah itu digunakan. Ya, kalau ada kondisi-kondisi yang genting, maka apakah dengan memutilasi sebagian anggota badannya, lalu kemudian dia datang ke kaumnya atau melepaskan pakaiannya. Ada juga ulama mengatakan bahwa dimaksud uryan di sini adalah al-fasih, jelas dalam menyampaikan. Jelas dalam menyampaikan. Jadi saya orang memberi peringatan dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas. Fan-najah, lalu teriak, an-najah, an-najah. Artinya selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa
Seorang yang ingin menyampaikan berita hendaknya dia memastikan kebenarannya. Memastikan kebenarannya dengan kata bi'ainayya, saya melihat dengan kedua mata saya. Ya. Kemudian an-nadhirul uryan, pentingnya bahwa seorang yang menyampaikan kebenaran itu atau pemberi peringatan itu memiliki penampilan yang dengan penampilannya orang percaya. Karena dia lakukan ini, Nabi SAW berikan perumpamaan seperti ini, dengan penampilan seperti itu orang percaya bahwa ini dalam kondisi genting. Ya. Sebagian ulama menjelaskan, kata Uryan ini, orang ini boleh jadi memang dia ditangkap sehingga semua barangnya diambil termasuk bajunya, sehingga dia melarikan diri. Sehingga orang-orang yang kemudian melihatnya itu betul-betul melihat kondisinya sangat genting. Jadi orang yang membawakan, walaupun masyhur kita dengar bahwa unzur maqala wala tanzur man qala, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi penampilan itu sangat penting. Sebagian sahabat itu senantiasa menjaga pakaiannya dengan selalu memakai pakaian putih. Sebab pakaian putih itu mengandung haibah, ada wibawa. Dan itu sangat pas jika orang-orang yang menyampaikan ilmu memiliki wibawa. Bukan karena dia ingin dihormati, akan tetapi agar ilmu yang dia sampaikan itu diterima. Ya, maka tidak benar bahwa kemudian ya ketika kita ingin masuk di suatu tempat atau perkumpulan lalu kemudian preman misalnya kita berpenampilan preman. Tidak seperti itu. Nabi SAW ya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepadanya tanpa atau dengan kondisi seperti itu. Ketika di suatu waktu Nabi SAW naik ke Gunung Safa lalu kemudian berteriak, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, ya, lalu kemudian mengatakan, seandainya saya beritakan bahwa di balik gunung ini ada pasukan ada orang yang berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Orang-orang mengatakan, ma jarrabna alaika illa sidqa. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatimu kecuali kejujuran. Kamu tidak pernah dusta. Ya, lalu kemudian Nabi menyampaikan bahwa saya adalah orang yang datang memberi peringatan dari azab. Lalu kemudian di antara yang datang di situ adalah Abu Lahab. Langsung dia mengatakan, tabballaka ya. Tabballaka. Binasa dan celakalah engkau. Alimah alihada jama'atana, gara-gara ini kau kumpulkan kami. Sehingga turunlah ayat itu, surah Tabbat yada ya Abi Lahabin wa tabb. Jadi Nabi SAW tetap dalam penampilan dan kondisi yang dipahami oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Ini penting, ya, supaya tetap jelas orang-orang yang memberi peringatan. Wa inni ana an-nadhirul uryanu fan-najah. Maka lalu kemudian meneriakkan, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Ya. Fa'ata'ahu ta'ifatun. Lalu kemudian sebagian kelompok dari kaumnya itu taat mendengar. Nah, seperti inilah dakwah. Kita berdakwah itu hanya menyampaikan. Lalu kemudian orang terima atau tidak itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Tugas kita itu hanya menyampaikan, bahkan tugas Nabi SAW itu juga hanya menyampaikan. Ya, wa ma 'alaika illal balag. Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Maka tidak ada dai yang seharusnya tidak ada dai yang stres. Sebab tugas dia menyampaikan. Yang dia harus perbaiki hanyalah niatnya dan caranya. Ini yang selalu harus diperbaiki, niat dan cara. Setelah itu
hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa'adlaju, maka kemudian dia segera. Seandainya berita itu datang di tengah malam, maka saat itu dia melakukan perjalanan. Tidak tunggu subuh dan tunggu dulu subuh tidak. Orang yang diberikan peringatan kepadanya, maka dia harus menyegerakan untuk meninggalkannya. Dan seperti itu, hukum asal daripada sesuatu yang diharamkan harus segera ditinggalkan. Harus segera ditinggalkan. Dan seperti itulah larangan harus ditinggalkan. Berbeda dengan perintah, dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau perintah dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau larangan harus ditinggalkan. Fa'adlaju. Fa'ata'ahu ta'ifatum min qaumihi fa'adlaju. Lalu mereka segera. Adlaj ini adalah waktu malam. Yang mengatakan sebagian malam atau di akhir malam. Tidak tunggu waktu subuh. Kita lihat bagaimana keimanan para sahabat ketika mendapatkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat, dia pakai cincin emas. Kedapatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengambilnya, kemudian dilemparkan cincin emas itu. Sahabat yang lain mengatakan, ambil itu untuk istrimu, bawa pulang untuk keluarga. Beliau mengatakan, saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang Rasulullah lemparkan dari diri saya. Begitu seperti itu keimanan dalam meninggalkan. Padahal sesuatu yang masih boleh dia pungut. Tapi keimanannya kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tinggalkan. Abu Musa Al-Khudri, ini Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Khudri, ada kisah dari oleh Imam Ahmad bahwa satu waktu kondisi sangat sulit ini, ada yang bisa dimakan. Istrinya mengatakan, pergi minta sama Rasulullah. Itilah Rasulullah fasalhu. Datang kepada Nabi SAW, minta sama dia. Dan begitu para sahabat, ya, mereka datang kepada Nabi SAW. Maka Abu Musa Al-Khudri datang kepada Nabi SAW. Ternyata dia mendatangi Nabi, dan Nabi dalam keadaan menyampaikan, ya, kalau kita pengajian, lama Nabi SAW cerita, sampaikan. Di antara yang disampaikan, kata Nabi SAW, sesungguhnya saya ini tidak pernah simpang-simpang untuk kalian. Kalau ada saya kasih, bahkan yang terbaik. Siapa yang datang kepada aku dan minta, saya akan kasih. Kalau saya tidak punya, maka tunggu. Saya akan berikan beberapa waktu setelah itu. Abu Musa Al-Khudri mengatakan, ini saya bisa masuk ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa man yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ya. Maka siapa yang tidak, kemudian Nabi mengatakan, di antara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tidaklah seseorang membuka pintu di mana dia meminta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kefakiran baginya. Awal kefakiran kita adalah ketika kita butuh kepada makhluk dan meminta kepada makhluk. Dari situlah kemudian akan terus bertambah kefakiran di atas kefakiran. Kapan kita sudah mulai meminta, ya, maka disitulah rasa fakir itu akan senantiasa bertambah. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini, padahal tadi ada pilihan, tapi dia mengambil yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia pulang ke rumahnya, ya, tidak membawa apa-apa, tapi dia membawa nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu para sahabat. Ya, ada juga
sahabat menerima dengan baik, orang kafir tetap pada kekafirannya. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaqu ala mahlihim fanajau, sehingga mereka selamat. Dan di sini fokus pembahasan kita. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diumpamakan, Nabi mengumpamakan dirinya orang yang memberi peringatan, dan kita umatnya ini diumpamakan oleh orang yang menerima dan mendengarkan peringatan tersebut sehingga kemudian kita mengambilnya dan lalu kita selamat. Sesuai dengan judul, yaitu bab mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin selamat, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa semua orang umatku ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu adalah siapa yang mentaatiku maka dia orang yang masuk surga. Tapi siapa yang mendurhakaiku faqad aba, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Wa kadzdzabat ta'ifatun minhum, dan sebagian di antara mereka ada ta'ifah, ada kelompok kadzabat yang mendustakan. Ya. Fa asbahu makanahum. Asbah ini subuh. Masih dia di tempatnya sampai subuh. Tidak beranjak. Fa sabbahumul jaishu. Lalu kemudian mereka didapati oleh pasukan itu di subuh hari. Fa ahlakahum wajtahahum. Lalu kemudian mereka dibinasakan, mereka disandra, mereka ditangkap. Ya. Kata Nabi SAW, "Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi." Itulah perumpamaan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang saya bawa. Wa mathalu man asani, dan perumpamaan orang yang mendurhakaiku dan mendustakan apa yang saya bawa daripada kebenaran. Fokus pembahasan kita dalam hadis ini, riwayat ini, bahwa wajib mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita bisa selamat. Ini kita harus wajib berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kemaslahatan umat ini ketika dia mengikuti apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulunya. Sering kita mencari cara baru, terbaru, dan seterusnya. Akan tetapi tetap yang terbaik itu adalah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sekarang yang membuat kita bingung dalam dunia pendidikan ini adalah bagaimana pola pendidikan terhadap generasi. Ya, hidup di generasi ini orang mengatakan generasi stroberi. Ya, sedikit saja disentuh sudah bonyok. Dan seperti itu. Kita tidak tahu mau diapa ini anak-anak. Kemudian pakar-pakar pendidikan melakukan penelitian, mereka mengambil ya rujukan-rujukan ke barat, ke sini, ke sini. Kalau orang-orang barat itu benar teorinya dalam dunia pendidikan, maka mereka sudah menjadi kaum yang terbaik dalam pembinaan adab dan akhlak. Mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa dijadikan contoh. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, ini di dunia pendidikan. Susah sekali sekarang menemukan resep yang tepat bagaimana anak-anak ini dalam dibina. Dikerasi, menangis, melapor, akhirnya kemudian ya dipenjarakan gurunya. Dibiarkan seperti itu. Ya, semakin akhlaknya semakin buruk.
Maka kemudian guru-guru yang terikat, jalankan saja. Kamu mau berubah atau tidak, penting saya sudah selesaikan kewajibanku sebagai guru. Ya, seperti itu. Akhirnya yang terjadi pembiaran, dibiarkan saja seperti itu. Maka harus orang tua dan guru ini bekerja sama untuk membina generasi. Tidak bisa kemudian segala sesuatu dan keluhannya kita dengarkan. Jadilah kemudian dia generasi yang lembek. Tidak mungkin umat ini akan dipimpin kemudian oleh generasi-generasi yang seperti ini. Bagaimana mau berjihad misalnya? Baru dikerasi dan dengarkan suara keras, dia sudah menangis. Gimana dengar suara senjata? Baru sedikit disentuh sudah menangis. Bagaimana dengan sayatan pedang di medan jihad, di medan perang? Baru sedikit terlambat makanya sudah mengeluh. Tanya di pesantren, gimana dia berada di medan perang, di mana kondisi makan dan minum tidak jelas, kondisi tidur tidak jelas. Bagaimana bisa memimpin umat orang-orang yang seperti ini? Kita tidak boleh tunduk bahwa ini generasi ini dan generasi itu. Kita harus kembalikan bagaimana Nabi SAW membina para sahabat. Walaupun dalam membina tidak boleh menzalimi, ya, tidak boleh menganiaya, tetap pada prinsip Islam. Tapi bukan berarti kita membiarkan. Umat ini akan baik sebagaimana umat terdahulu baik dengan metode tersebut. Maka kita mencari metode pendidikan atau metode pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu mengatakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Nabi, atau yang paling benar adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga juga seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Saya ini wa ana khairukum li ahli. Saya ini yang terbaik bagi keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikeluhkan dalam urusan rumah tangga? Masalah pakaian bagi kita yang mungkin belum disetrika, masalah baju yang sudah kita mau pakai tapi belum dicuci, masalah baju yang ingin kita gunakan tapi tidak tahu di mana disimpan, di rak mana, di gantungan mana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan robek pakaiannya beliau jahit sendiri. Masalah makan yang mungkin kita mau makan ini tapi tidak siap, mau makan itu tapi tidak ada. Bahkan Nabi pulang ke rumahnya, Nabi mengatakan, apakah yang ada yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan, tidak ada, kalau begitu saya puas. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam rumah tangga, dan ini adalah masalah yang paling sering muncul. Sehingga kemudian bertambahlah istri itu kekufuran di atas kekufuran. Karena taklif pembebanan di atas kemampuannya sebagai manusia. Ya, kita menyangka bahwa ketika sudah menjadi istri, pokoknya kamu harus tunduk apapun yang tidak seperti Nabi SAW sebaik-baik, ya, yang memberikan petunjuk tidak memperlakukan perempuan atau istrinya seperti itu. Dan beliau adalah orang yang terbaik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam segala hal kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, sedapat mungkin kita sering mendengar tentang hadis-hadis Rasul. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Tidak pernah kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan. Kita jarang menghadiri majelis yang dibahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya,
Dan kita selalu yakini bahwa sebaik-baik perkataan Al-Quran yaitu kemudian petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal ini biasanya kita masih ragu-ragu mengikuti, betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maji'tu bihi, itu cuma dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan Al-Quran. Al-Quran ini harus dipahami bersamaan dengan hadis, tidak bisa dipisahkan. Bahkan ulama mengatakan bahwa Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila Al-Qur'an. Ya. Bahwa Al-Qur'an ini dia lebih butuh terhadap sunnah daripada sunnah terhadap Al-Qur'an. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan Al-Qur'an. Jadi memahami ayat-ayat atau Al-Qur'an itu mesti berbarengan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian yang benar di dalam beragama itu Al-Quran dan Sunnah. Begitu, bukan urutannya Al-Quran kemudian Sunnah. Al-Quran kemudian tidak ada orang kemudian mengambil dari hukum Al-Quran. Lihat dulu Al-Quran. Kalau ada dalam Al-Quran berarti dia tidak lihat Sunnah. Ini keliru. Kalau ada kita dapatkan dalilnya dari Al-Quran, lihat juga dalam As-Sunnah, jangan sampai hadis Sunnah ini menjelaskan Al-Quran. Kan sering kita begitu. Quran, hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya. Padahal yang di atas itu Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa dipisahkan. Kalau disebut Al-Quran, maka Sunnah harus ikut. Karena muncullah kelompok yang menyebut dirinya Qur'aniyun. Orang-orang yang mencukupkan dirinya hanya dengan Al-Quran. Kenapa kita mau ikuti hadis katanya ini Muhammad ini adalah manusia biasa? Betul, tapi Al-Quran yang kamu baca itu mengatakan ikuti Muhammad, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran mendustakan perkataannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. 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 Hayya
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kitab Bulughul Maram, hadis ke-18, 19, 20, ini satu pembahasan, yaitu tentang menyamak kulit bangkai. Menyamak kulit bangkai. Wa an Ibnu Abbasin, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubigal ihabu, apabila telah disamak al-ihabu kulit binatang, faqad tahura, maka sungguh telah suci. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa indal arba'ati, dan oleh imam yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Lafaznya mengatakan ayyuma ihabin dubik, kulit binatang apapun yang telah disamak, faqad tahura, maka sungguh telah suci. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Salamata ibnil Muhabbiqi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, bahwa menyamak kulit bangkai itulah pembersihannya, mensucikannya. Sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian yang ke-20, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah melewati bisyatin, terhadap seekor kambing, yajurrunaha, yang mereka seret, yang dimaksud sini bangkainya. Faqala, maka beliau mengatakan, law akhastum ihabaha, seandainya kalian ambil kulitnya, maksudnya ambillah kulitnya, kenapa kalian tidak ambil? Faqalu, mereka mengatakan, innaha maitatun, sungguhnya dia bangkai. Faqala, maka Nabi mengatakan, yutahhiruhal ma'u wal karazu, itu akan disucikan oleh air dan daun salam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasai, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Tiga hadis ini bercerita atau membahas tentang masalah aniyah, karena kulit ini yang biasanya dibuat bujana, tempat-tempat air, kendi-kendi air. Ya, ini tentang bersih, suci atau tidaknya. Nah, bangkai itu adalah binatang yang mati tidak melalui penyembelihan yang syar'i, itu boleh dimanfaatkan kulitnya. Ya, walaupun bangkai. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara disamak. Samak ini adalah kulit, lalu kemudian kita membuka sisa-sisa daging atau darah yang ada pada kulit tersebut menggunakan sesuatu yang kasar atau yang pahit. Ya, tergantung tempat ya. Kadang menggunakan biji daun salam. Ada juga yang biasa menggunakan debu. Ada juga yang bahkan menggunakan kotoran ayam, burung. Ya, yang kasar-kasar, sehingga sisa-sisa yang ada pada kulit itu hilang. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh juga samak itu dalam bentuk dikeringkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Sebab kalau kering kena lagi air, itulah yang akan menyebabkan pembusukan nantinya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak cukup dengan hanya dikeringkan. Harus dilepaskan semua itu. Harus dilepaskan semua itu. Maka kulit binatang itu
bangkai, kulit bangkai binatang yang apa namanya halal digunakan atau halal untuk dimakan, walaupun bangkainya tidak halal, tapi seandainya disembelih syar'i bisa untuk dimakan, maka bisa diambil, dimanfaatkan kulitnya walaupun dia mati dalam keadaan bangkai, tidak disembelih secara syar'i, dengan cara disamak. Jadi kalau ada kambing mati atau apa, sapi, mau diambil kulitnya silakan, boleh diambil. Ya. Walaupun bangkai mati misalnya yang tidak melalui penyembelihan syar'i. Kecuali anjing dengan babi, tidak boleh. Ya. Walaupun dalam masalah ini ulama berbeda pendapat, 4 mazhab ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menggunakan apa namanya, atau kulit itu bersih dengan cara disamak, kecuali anjing dengan babi. Kemudian yang sependapat dengan itu adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah. Kemudian mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak. Dia menggolongkan sebagai bangkai. Apa namanya? Sesuatu yang najis, tidak bersih. Kalau mazhab Imam Malik mengatakan tetap dia najis, cuma boleh digunakan. Jadi najis cuma boleh digunakan, artinya dimaafkan. Kalau bangkai atau kulit bangkai yang sudah disamak. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memperlakukan kulit bangkai. Dan dalam hadis riwayat ini, terutama riwayat yang ke-20 ini, hadis yang ke-20 itu menggunakan metode irsyad, memberikan petunjuk kepada orang. Jadi ketika kita melihat sesuatu ya seharusnya bisa dimanfaatkan, atau sesuatu yang ketika kita lebih mengetahui sesuatu yang lebih bermanfaat, maka kita sampaikan dengan menggunakan kata lau, seandainya. Ya. Seandainya, ini diantara uslub di dalam berbahasa ya, yang tidak mengandung unsur paksaan, tapi lebih pada penawaran. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ini air dan daun salam. Akaroz ini juga memiliki beberapa makna ya. Saya sebutkan di sini satu saja, yaitu daun salam. Ada yang mengatakan bijinya, ada yang mengatakan yang lain. Ya, saya terjemahkan di sini daun salam. Ini cuma menyebutkan contoh saja, bukan berarti selain daripada ini tidak boleh. Intinya menyamak itu adalah bagaimana sisa-sisa yang ada pada kulit hewan tersebut, seperti daging atau darah, itu hilang. Sehingga kemudian nanti bisa digunakan ya, karena orang-orang terdahulu kendi-kendinya atau tempat-tempat airnya itu terbuat dari kulit ya, binatang. Jadi Imam Ibnu Hajar membawakan riwayat-riwayat ini di dalam ya, permasalahan aniyah, bejana, supaya kemudian keraguan terhadap ya, bejana yang terbuat atau wadah air yang terbuat dari kulit ya, itu hilang. Misalnya jika misalnya itu dari bangkai. Kalau kita seperti ini kasusnya, bagaimana menggunakan produk yang berbahan kulit ya, kulit sapi atau apa, dan produk ini entah itu tas atau dompet atau ikat pinggang ya, produk luar negeri. Kalau produk dalam negeri yang kemudian kita ini mayoritasnya adalah muslim, kita husnuzon mengatakan bahwa sembelihannya sesuai dengan syariat, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah menggunakan bahan-bahan kulit, baik itu kulit sapi, kulit-kulit yang memang dibolehkan. Tapi bagaimana jika seandainya dari luar?
Kita lihat, kalau dari luar ini itu mayoritas muslim, kita seperti itu tadi, bahwa berhusnuzon bahwa ini mati dari sembelihan. Ya. Kalau misalnya dari negeri non muslim, negeri kafir, orang-orang kafir, maka walaupun lebih hati-hatinya, sebab ada ulama yang mengatakan tidak boleh, seperti mazhabnya Imam Ahmad itu katakan tidak, maka kita ya masih mau menggunakan, atau yang mau menggunakan, mereka mengatakan itu bangkai karena tidak disembelih dengan syar'i. Ya, mungkin dia masukkan apa namanya, dia apalah, dia gebuk, ya, pukul sampai mati, bukan dipotong. Kita mungkin mengatakan berarti itu bangkai. Sedangkan 3 hadis ini, riwayat ini menjelaskan tentang bangkai. Ya, tentu kalau mau misalnya mau apa namanya itu, dibuat tas, ya, itu ya apa namanya, caranya apa, lebih dari sekedar menyamak, karena melalui proses, ya, dipanaskan dalam suhu sekian sehingga nanti itu tidak membusuk, ya, kulit, kalau kulit asli, ya, kulit asli yang digunakan. Jadi itu bisa menghindarkan syubhat-syubhat, ya, kalau kita masih ingin menggunakan, jika seandainya ada produk yang dalam bentuk, ya, berbahan kulit, ya, kecuali memang kulit babi atau kulit anjing, maka ini tidak boleh digunakan. Permasalahan selanjutnya, apakah setelah disamak kulit itu bisa dimakan? Kulit itu bisa dimakan. Karena ada yang makan kulit, kan? Kulit sapi, ada makan kulit. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh karena ini hanya masalah penggunaan, bukan masalah konsumsi. Ya. Penggunaan, bukan masalah konsumsi, dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Baik, alhamdulillah 2 pengajian kitab kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, petunjuk untuk istiqamah di atas kebenaran, di atas petunjuk, di atas sunnah. Datang seperti ini walaupun setiap 1 kali sepekan, itu lumayan untuk kemudian mengingatkan kita, atau setidaknya memperdengarkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini adalah majelis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis kebaikan yang kita harapkan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan banyak majelis-majelis yang kita hadiri, majelis ini dan majelis itu yang membicarakan tentang ini dan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka seharusnya sekali sepekan ini kita masuk dalam jadwal atau rutinitas yang harus kita datangi, ya, di mana saja tempat-tempat majelis ilmu, untuk kemudian menambah pengetahuan kita dan kita semakin mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi